Persepsi diri dalam film Gara-Gara Warisan yaitu berada pada jam 1:49 sampai jam 1:50, yaitu Laras mengatakan bahwa tidak mungkin mengurus guest house dan panti jompo secara bersamaan. Jadi untuk urusan guest house, Laras menyerahkan kepada Adam sang kakak. Dan untuk alasannya, karena Laras berpendapat bahwa dirinya tidak cukup mampu untuk mengurus keduanya antara panti dan guest house. Nah, pada bagian persepsi sosial yaitu berada pada jam 1:28 sampai jam 1:29, yaitu Laras mempertanyakan apakah keluarganya bisa disebut sebagai keluarga ketika sang ayah melakukan apapun demi Diki, dan juga Adam menanyakan kepada sang ayah dia harus melakukan apa lagi agar dianggap anak oleh sang ayah. Alasannya karena Adam dan Laras berpendapat bahwa sang ayah pilih kasih, apapun yang ayah lakukan semua demi Diki atau anak bungsu. Persepsi sosial yang kedua berada pada di jam 1:32 sampai jam 1:33, yaitu perantara penjualan guest house mengatakan bahwa Pak Sanusi tidak memiliki pulsa sehingga Pak Sunisi tidak kunjung menelpon pada pemilik guest house. Alasannya karena perantara guest house menduga-duga bahwa Pak Sanusi tidak memiliki pulsa sehingga Pak Sanusi tidak kunjung menelpon. Atribusi sosial terdapat pada jam 1:27 sampai jam 1:28, yaitu sang ayah paham bahwa Diki dijebak oleh bandar narkoba karena papa batal untuk menjual guest house kepada bandar narkoba tersebut, sehingga bandar narkoba melakukan apapun demi mengambil guest house meskipun harus menjebak salah satu anak dari pemilik guest house. Alasannya karena sang ayah memahami apa yang terjadi pada Diki, sang ayah terus membela Diki di antara saudara-saudarinya. Sikap sosial terdapat pada jam 1:39 sampai jam 1:44, yaitu Astuti atau Mama Sambung mengambil kamera almarhum sang ayah dan menayangkan salah satu video di TV. Video tersebut dibuat oleh sang ayah sebelum sang ayah tiada, sehingga ketika melihat video tersebut, ketiga anaknya telah mengetahui alasan-alasan dari bentuk pilih kasih sang ayah dan juga alasan mengapa sang ayah menikah untuk kedua kalinya, sehingga ketiga anaknya tersebut sadar dan berdamai dengan semuanya. Alasannya karena ketiga anak yang keras kepala dan membenci ibu sambungnya bisa memaklumi semua yang telah terjadi dan menerima ibu sambungnya setelah melihat video penjelasan dari almarhum sang ayah. Prasangka sosial terdapat pada jam 1:15 sampai jam 1:16, yaitu Diki meminta izin kepada Laras untuk meminjam mobil pribadi milik Laras. Namun Laras mengatakan bahwa Diki berbohong dan takut mobil pribadinya tidak digunakan untuk pergi bekerja, melainkan pergi bersenang-senang. Alasannya karena dari awal Diki dan pacarnya adalah seorang pemakai atau pecandu narkoba, jadi bercermin dari kejadian sebelumnya sehingga berprasangka buruk terhadap Diki. Prasangka sosial yang kedua terdapat di jam 1:38 sampai jam 1:39, yaitu para karyawan tersebut berkumpul di salah satu tempat di guest house dan mengobrol mengenai penyakit pemilik guest house yang tiba-tiba memakai kursi roda. Dan para karyawan guest house mengatakan bahwa pemilik guest house terkena stroke. Alasannya karena para karyawan menduga-duga mengenai pemilik guest house yang tiba-tiba memakai kursi roda.